Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan Voice of Pentecost. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu.
Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat beribadah dalam minggu pertama ini. Tuhan, pimpin kami sepanjang ibadah hari ini, agar ibadah kami hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di
katakan dengan lembut, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Kau dekat pada kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh kami sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh kami rasakan ya Tuhan, betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh kami sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sekali katakan, sungguh ku sadari betapa
kekuatan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Your presence is heaven to me.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apapun yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah setiap firman yang disampaikan, agar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020. Tidak terasa, sudah 10 bulan, terus Tuhan menyertai setiap langkah kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan sebagai sahabat-sahabat Kristus yang terus kita boleh mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya, mengasihi sesama. Biar pagi hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita terlebih dahulu merendahkan hati, menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari Minggu yang baru yang Tuhan berikan di bulan Oktober tahun 2020, di tahun 5781. Tuhan, tahun mulut Tuhan yang mengajar, biar kami boleh lebih lagi mendapatkan hikmat-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau terus menjaga kami, melindungi kami. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan memakai hidup kami secara maksimal, sehingga kami produktif, tidak konsumtif Tuhan Yesus. Sekalipun memang kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati kasih karunia-Mu. Tapi biarlah pagi hari ini Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan lebih lagi. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar setiap kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan-Mu Tuhan, bukan buah yang masam, dan juga bukan buah yang busuk. Terima kasih Bapa, urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kiranya pengurapan yang baru terus turun mengajar kami, pengurapan-Mu yang memampukan kami untuk dapat melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Biarlah pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 perikop ini ya, sampai dengan ayat 8. Yohanes 15. Perikopnya di sini pokok anggur yang benar. Namun tema khotbah pagi hari ini berbicara mengenai produktif versus vs konsumtif. Ya. Dikatakan ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Pokok anggurnya adalah Kristus dan Bapa adalah sebagai pengusaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kalau orang bilang saya tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam saya, pasti buahnya banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Waduh, kalau nggak berbuah berarti dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini bonusnya saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi ada orang yang berbuah sedikit, ada orang yang berbuah banyak.
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bahkan ada orang yang buahnya juga masam, ada buah yang matang, ada buah yang busuk. Nah, pagi hari ini kita akan melihat ada 5 ciri daripada orang yang produktif. Produktif artinya menghasilkan buah. Ya, bukan konsumtif, tapi dia menghasilkan. Dia mengeluarkan buah-buah dalam kehidupannya. Yang pertama, intimasi. Keintiman kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, itu bicara keintiman. Ya, tanpa keintiman saudara tidak akan berbuah. Ya, maaf, seperti suami dan istri, dia intim, dia menghasilkan buah, yaitu anak-anak. Jadi kalau ada orang bilang, saya intim sama Tuhan, saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan siang dan malam, saya membaca firman Tuhan, tapi tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya, itu namanya mandul rohani. Jadi saudara memanfaatkan keintiman itu hanya untuk kepentingan saudara. Keegoisan. Ada orang banyak yang mau nikah tapi dia tidak mau punya anak. Wah, dia jaga. Ya, dia hanya menikmati pernikahan itu aja, keintiman itu saja. Ya, dan Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau kita intim sama Tuhan dan menghasilkan buah. Yang kedua, peka. Orang yang intim pasti dia peka mendengar suara Tuhan. Dia tahu ini suara Tuhan, dia tahu ini suara dunia, dia tahu ini suara hatinya. Gimana cara membedakannya? Ya dari tingkat keintiman saudara. Seberapa saudara intim sama Tuhan, seberapa saudara memperdalam firman-Nya, belajar dari Roh Kudus. Saudara, begitu ditekan masalah, munculnya apa? Firman. Kalau saudara ditekan masalah, munculnya hal yang dunia, berarti saudara tidak intim sama Tuhan. Kita tidak intim sama Tuhan. Ya, keintiman itu hasilnya. Begitu ditekan masalah, keluarnya apa? Firman. Peka dia. Itu yang kedua, peka untuk mendengar suara Tuhan. Kemudian taat. Yang ketiga, taat. Yang keempat, berbuah banyak. Ya, ada 3 jenis buah. Nanti kita bisa ini secara garis besarnya dulu. Yang keempat, ya. Yang keempat, berbuah banyak. Yang kelima, penuh kreativitas. Ya, penuh kreatif. Kalau orang intim sama Tuhan, dia penuh dengan Roh Kudus, pasti penuh kreativitas. Intim artinya melekat di dalam doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu bicara tentang keintiman, intimasi. Ya, senantiasa ada di dalam Tuhan, di dalam hadirat. Berdoa di mana saja bisa, bukan hanya di dalam kamar. Saudara lagi bisnis, saudara lagi kerja, saudara lagi belajar, saudara bisa berdoa 24 jam istilahnya. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya jam-jam tertentu saja, itu dalam tanda kutip kita bersyafaat. Tapi dalam berdoa itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Kita bicara sama Tuhan anytime, anywhere. Jadi di mana saja, kapan saja. Itu bicara tentang keintiman, melekat sama Tuhan. Ya, melekat sama Roh Kudus. Merenungkan firman-Nya. Baru yang kedua, peka. Ini ciri orang yang produktif, pasti dia peka. Artinya apa? Dia selalu bertanya sama Tuhan. Kalau dia mau melakukan sesuatu, tanya sama Tuhan. Berkenan gak nih Tuhan? Ya. Dan minta tanda serta konfirmasi dari Tuhan. Sabar, tunggu aja. Gak usah terburu-buru. Ya, tepat pada waktunya. Tuhan akan menuntun orang yang mengandalkan dia. Orang yang peka mendengar suaranya. Seberapa saudara dan saya peka dan taat. Itu saja sebetulnya ukurannya. Ya, dalam kita punya kerohanian. Ya, yang ketiga, taat. Oke, peka tapi tidak taat, ya percuma. Ya. Kayak anak yang satu, enggak. Tapi dia lakukan. Yang satu lagi, iya. Baik, siap, tapi tidak melakukan. Itu tidak taat. Itu tidak menghasilkan buah. Buah itu bicara buah ketaatan. Penurut,
Taat itu artinya penurut. Pelaku firman dan visi dan misi dari Roh Kudus. Itu taat. Ya, baru yang keempat, berbuah banyak. Wah, saudara kalau punya buah anggur, pohon anggur, wow, buahnya banyak pasti saudara senang. Pohon durian, buahnya banyak. Buah mangga, pohon mangga pasti senang. Ya, tomat segala macam. Nah, kita juga sekarang lagi masuk juga nih. Sebetulnya ada Tuhan kasih ke Maranatha Infam, tanam yuk. Itu nanti ada bicara tentang benih, bicara tentang tanam, bicara tentang berbuah juga. Tidak secara kebetulan sebetulnya. Ya, ini sambil menyampaikan, ya, karena bukan hanya profetik, kita harus melakukan apostoliknya juga. Ya, supaya saudara juga berbuah. Ini masa ke depan nih, pandemi ini bisa aja nanti makanan lebih mahal. Saudara siap-siap. Saudara harus bisa tanam tanaman di rumah. Ya, pakai polybag aja itu bisa. Dan modalnya juga tidak terlalu besar. Tapi itu nantilah. Ya, tapi ini merupakan satu tanda. Nanti saya bisa bagikan ya. Ya, secara konkret nih. Ya, berbuah banyak itu bicara tentang penanaman benih yang ditanam. Ada 3 jenis buah tentunya. Buah apa yang nanti Tuhan tuntut dari kita? Yang Tuhan harapkan. 1, buah pertobatan. Bertobat tiap hari. Ya, self correction. Bertobat tuh self correction, introspeksi, periksa diri, periksa apa yang masih kurang, apa yang harus saya perbaikin. Jangan jalan di tempat. Wah, ini kurangnya ini. Berubah, itu berbuah. Itu buah pertobatan. Kemudian buah roh. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Apa yang disebut penguasaan diri itu manage yourself. Manage waktu Anda, semua bisa tertata. Justru sekarang harusnya udah bisa lebih tertata hidup kita. Nggak terlalu banyak keluar. Ya, dari 24 jam banyak waktu di rumah. Saudara gunakan waktu itu sebaik mungkin. Itu manage yourself. Itu yang namanya penguasaan diri. Jangan kebanyakan buang waktu dengan main, dengan hal-hal yang tidak berguna, nonton. Terus boleh ini buka ini tujuannya untuk apa? Pembelajaran. Yang sifatnya produktif, bukan konsumtif. Nanti kita kupas tentang konsumtifnya. Ya. Dan yang ketiga, buah yang Tuhan inginkan adalah buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa. Seberapa banyak saudara dan saya, ya, menyebarkan pemberitaan firman Tuhan, Injil, amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, ini yang Tuhan minta. Nggak bisa enggak, itu produktif berarti. Ya, oh udah nggak ada waktu, nggak ada ini, bisa saudara bisa pakai sosial media. Tetap orang punya kesempatan. Ya, kemarin saya ketemu dengan beberapa orang dari bank. Ya, saya sharing, sampaikan aja firman Tuhan. Bisa sharing begitu, nggak ada masalah. Kita bicara tentang bisnisnya juga, tapi kita bicara tentang firman Tuhannya juga. Wah, nanti gagal dong. Bisa-bisa orang nggak seneng sama kita. Oh, itu nomor 2 saudara. Soal berhasil gagal dalam bisnisnya sih nggak usah pusing, itu urusan Tuhan. Yang penting kita gunakan waktu kita pakai untuk memberitakan firman-Nya. Soal dia mau terima nggak terima itu urusan dia sama Tuhan. Ya, saudara punya tugas, pergi jadikan semua bangsa murid. Ya, nah ini penting sekali. Ini yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri dari orang yang produktif adalah penuh kreativitas. Enggak apa ya, bengong aja. Ayam tetangga saya mati tuh karena bengong aja tuh. Istilahnya kan begitu. Orang bengong, kemasukan setan. Ya, kemasukan roh jahat. Bukannya bengong-bengong, gunakan waktu. Pasti nanti kreatif, kelihatan. Bisa buat ini. Waktunya itu terus ada. Dipakai hal-hal yang positif, yang berguna untuk mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Itu kreativitas. Ya,
kita sekarang lagi siapkan Maranatha MGM, Maranatha Gospel Music Festival. Tantangannya berat loh. Ya, udah sekian lama, wah bagus semuanya. Tapi kelihatannya belum peminatnya. Tapi jangan putus asa, terus aja, jalankan aja. Puji Tuhan. Nah, kemarin sudah ada tuh dengan siapa tuh? Yosua Abraham. Ya, beliau dia mau, ya anak muda yang cinta Tuhan, dia nggak dikasih PK, nggak dikasih uang, dia mau melayani juga. Ya, jadi benar-benar kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan juga sungguh-sungguh sama kita. Tapi kalau kitanya setengah-setengah, Tuhan juga setengah-setengah sama kita. Apa yang kita tabur, kita tuai. Nggak bisa enggak. Kelihatan nanti dari hasilnya. Sungguh-sungguh atau enggak. Mau pergi ke Yerusalem, punya passion dong, punya kegairahan. Buat dong sesuatu yang dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, back to Jerusalem. Ini enggak kebetulan, kesempatan. Kalau Tuhan izinkan MGM ini sampai ke Yerusalem, Maranatha Gospel Music Festival, melanjutkan daripada Maranatha Song Festival. Soal berhasil gak berhasil itu urusan Tuhan. Bagian kita lakukan aja kok dengan taat dan setia. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh berbuat. Orang yang berbuat tuh nggak bengang-bengong. Kebanyakan, wah tunggu nggak. Ada banyak hal yang saudara dan saya bisa kerjakan secara paralel. Apa paralel? Bersamaan. Wah, ini saya fokus aja nih. Oh iya benar. Saudara pagi bisa nanam tanaman. Ya, kangkung, cabai segala macam. Siang saudara bisa lakukan hal yang lain lagi. Dari 12 jam. Oke lah, tidur berapa jam sih? 6 jam, 7 jam kan cukup. Berarti ada 18 jam saudara bisa membuat kreativitas. Tanya sama Roh Kudus, itu bukti saudara orang yang produktif, intim, ya, peka, taat, berbuah banyak, dan penuh kreativitas. Itu 5 ciri orang yang produktif. Jadi kalau saudara bilang, saya berbuah banyak, buktikan buahnya mana. Tapi kalau tidak berbuah, Tuhan bilang siap, kapak udah di tangan, tak tebak, sudah pulang aja lah ke rumah Bapak. Kalau ke rumah Bapak, asal jangan ke rumah tetangga aja istilahnya ya. Jadi saudara, mari kita harus serius di hari-hari terakhir, di menit-menit terakhir hidup kita ini. Gunakan waktu kita untuk produktif ya. Itu yang Tuhan lagi tekankan. Dan saya tahu benar, makin kencang sekali suara Roh Kudus itu. Ya, jangan ada alasan lah, 1001 macam alasan. Orang yang 1001 macam alasan itu orang yang konsumtif sebetulnya. Ini masuk pada senantiasa. Jadi setelah dia kreatif atau melipat gandakan talenta ini, nah ada 3 ciri secara garis besar orang yang konsumtif. Yang pertama tentu orang yang konsumtif ini adalah orang yang memiliki keinginan mata yang tinggi. Terus yang kedua keinginan dagingnya. Yang ketiga keangkuhan hidupnya. 3 ciri ini. Keinginan matanya apa aja sih? Apa saja dilihat, mau beli. Kalau hari ini saudara dapat uang 10 juta, apa yang saudara lakukan? Kalau orang yang konsumtif, dia mulai lihat-lihat tuh di toko online. Beli apa ya? Beli apa ya? Beli apa ya? Beli apa ya? Yang ada di otaknya beli. Dia tidak produktif. Dia tidak menghasilkan, tapi dia konsumtif. Ya, kadang-kala negara kita kalah dengan negara-negara yang lain. Karena negara kita ini negara yang konsumtif. Lebih senang import. Bikin, masa kalah sama bikin. Nggak, pasti bisa lah. Semua makannya nasi juga tuh. Apalagi anak-anak Tuhan kan dikasih hikmat. Asalkan jangan konsumtif. Cuman bisanya make, cuman bisanya beli. Sepatu udah ada 1, mau beli 2, mau beli 3. Ini orang yang keinginan matanya tinggi. Nah, tipe orang begini gengsinya tinggi. Ya. Keinginan mata apa aja? Mata duitan. Keinginan mata keranjang. Ya, khususnya yang wanita misalnya. Ya bukan hanya wanita sih. Itu apa aja mau dibeli sesuai kebutuhan Anda, bukan keinginan tapi kebutuhan. Butuh atau tidak? Kalau nggak butuh nggak usah lah.
Ya, ada sepatu biarpun jelek semir aja, kalau perlu dicat aja tuh sepatunya. Ya, di bawah kok diinjek juga. Ya, ini kalau orang yang konsumtif, dia selalu ingin beli begitu. Ya, selalu. Ya. Mata keranjang. Yang laki-laki punya istri satu, punya simpanan lagi, punya istri dua. Maaf, seperti Salomo, istri 1000, itu matanya bukan keranjang lagi, super keranjang. Tuhan izinkan terjadi sesuatu untuk sebagai contoh. Oh, Salomo aja bisa, Daud aja istrinya 4. Saudara, yang jelek jangan ditiru. Yang baik, yang bagus, yang benar yang ditiru. Ya. Produktif, bukan konsumtif. Yang kedua, keinginan daging. Apa aja? Pesta pora, percederaan, roh pemecah. Apalagi? Iri hati, dengki. Ya. Lihat orang berhasil, kita dengki, iri. Itu keinginan daging. Pesta pora, free sex, ya, percabulan, hawa nafsu, percederaan. Selalu inginnya apa? Ya apalagi akhir zaman ini. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu keinginan daging. Sampai selesai. Nuh membuat Batra, sapu bersih. 40 hari 40 malam hujan gak berhenti. Habis COVID ini, saya gak tahu apa yang terjadi. Moga-moga yang baik. Tapi sepertinya Tuhan sudah mulai menetapkan the day of the Lord, hari Tuhannya. Bagi yang sungguh-sungguh, saudara akan menikmati kasih karunia Tuhan. Bagi yang tidak mau sungguh-sungguh, saudara akan kena dampaknya. Pasti. Saya tidak nyumpahin, saudara. Lebih baik kita bicara yang pahit. Mau sungguh-sungguh, produktif, bukan konsumtif. Bukan keinginan mata, bukan keinginan daging. Ya, malas itu termasuk keinginan daging. Enjoy aja, jalan-jalan aja. Baru terakhir, keangkuhan hidup. Nah, ini orang yang angkuh hidupnya nih, dia selalu branded. Pengen pakainya yang mahal. Ya, nggak mau dikalahin, selalu maunya yang supaya orang lain tuh dia gila hormat ini, keangkuhan hidup. Ya, senangnya dihormatin. Senangnya dihargain. Padahal kita harus menyangkal diri, pikul salib. Jadi bukan gengsi. Pilih teman-teman. Wah, saya mau bergaul sama orang-orang tertentu aja. Ya, sosialisasinya. Justru sama semua orang kita bergaul supaya memberitakan Injil. Ya, kalau orang itu sudah tidak mau, ya sudah, nggak apa-apa, kebasin. Itu urusan Roh Kudus. Tapi saudara, jangan pilih-pilih untuk berteman. Kenapa? Kita bisa beritakan Injil. Ya, melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tapi kalau orang yang angkuh hidupnya, saya nih kelasnya udah bukan kelas makan gado-gado, makannya steak terus, makan aja steak terus. Ya. Saudara, ini penting sekali. Ini ciri-ciri daripada orang yang konsumtif. Nah, kunci dari semua itu apa sih? Cuma satu, bertobat dan jangan mengulangi lagi. Kalau bertobat, ngulangin lagi, bertobat, ngulangin lagi, itu namanya tobat kumat. Nah, yang begini sudah selesai nih, hari-hari terakhir ini udah nggak ada waktu lagi. Selagi masih ada waktu, gunakan waktu itu sebaik mungkin. Itu bukti pertobatan kita. Hasilkan buah-buah sesuai pertobatan kita. Tadi, produktif apa? Cirinya ada 5. Intim sama Tuhan. Kedua apa? Peka mendengar suara Tuhan. Yang ketiga apa? Taat. Yang keempat apa? Penuh dengan buah-buah. Berbuah banyak. Ada 3 jenis buah. Buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa. Selalu dia fokusnya ke 3 buah itu. Yang keempat, pasti orang ini penuh kreativitas. Tidak apa ya, kalau orang yang gak kreatif tuh kan bilang orang penuh Roh Kudus. Enggak lah. Dari buahnya kelihatan kreatif dia.
Kalau kebanyakan bengong, terus enjoy, jalan sono, minum sono, minum sini, makan sana, makan sini. Ini orang konsumtif. Nah, yang model begini sudah dekat. Siap-siap, kapak ada di tangan Tuhan. Saudara, saya nggak nakut-nakutin. Tapi kalau saudara yang kena, bertobat. Nah, yang berbuah pun nanti dibersihin lagi supaya berbuah lebih banyak. Kenapa? Ya karena sebetulnya kebaikannya untuk kita. Ya, Tuhan itu disembah nggak disembah, ya kita lakukan nggak lakukan firman Tuhan, dia mah nggak rugi kok, kita yang rugi kok. Sadar sesadar-sadarnya. Jangan cuma di mulut saja. Dalam bentuk tindakan kita. Prove it, buktikan. Mumpung masih ada waktu, gunakan. Selagi masih ada waktu. Satu waktu kita nggak tahu. Selesai semua ini. Ya, waktunya sudah sangat singkat. Tuhan akan segera datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Dan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan orang yang beriman ada tindakannya, ada produktivitasnya. Mari kita sama-sama merendahkan diri sama Tuhan kali ini benar-benar supaya ke depan ya tinggal 2 bulan lagi. Ya, kemarin Tuhan kasih. Ini saya tutup dengan kesaksian. Kita ada kerjasama dengan satu bank. Dan bank ini kasih buka dengan Maranatha. Kalau Maranatha bisa bukain banyak rekening, saudara bisa bantu buat diri saudara juga, buat Maranatha juga bersama-sama. Ya, waktu saudara bukain rekening, maka Maranatha dapat 250.000. Siapa yang mau kasih uang? Ya, itu bonusnya saudara. Tuhan kasih kesempatan. Jadi saya minta jatah 1 juta, berarti dan 250 miliar rupiah. Itu bukan untuk saya, tidak, untuk koperasinya. Ya, untuk kita bersama-sama. Ya, untuk detailnya itu nanti bisa dijelasin lagi. Nanti ada penjelasan berikutnya. Ada yang namanya Maranatha Danamon Safe. Ya, saudara, ini penting. Jadi kita sama-sama kali ini kita mau benar-benar mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ngumpulin uang untuk apa dikumpulin? Tentu Tuhan bilang gunakan mamon itu, pakai mamon itu. Ya. Mamon ini kalau saudara kumpulin hanya untuk keinginan yang konsumtif tadi, saudara akan yang disebut kering di hadapan Tuhan. Keinginan mata, kangkon hidup, keinginan daging. Tapi kalau mamon ini yang Tuhan berikan sebagai bonusnya, kalau saudara produktif, maka saudara akan melipat gandakan itu. Penuh dengan buah-buah. Nah, bisa dibuka, ciptain lapangan pekerjaan segitu banyak. Lebih banyak lagi orang yang bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidupnya diberkati baik secara rohani, baik juga secara jasmani. Cukup sandang pangan dan papan. Saya bicara ini bukan untuk tanda kutip kebanggaan, kesombongan, enggak sama sekali. Tapi ini merupakan bonus, blessing in disguise, berkat dari sorga yang Tuhan berikan bagi kita semua di akhir tahun ini. Ya, moga-moga ke depan Tuhan bisa kasih 1 juta membershipnya, sama-sama kita berbuah bagi kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa. Tuhan, Engkau telah menyampaikan isi hatimu, makai mulut lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Benar-benar kali ini Tuhan ada satu terobosan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya pada saat kami berbuah banyak Tuhan, itu sebagai bukti kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada dalam kami. Orang-orang yang produktif bukan orang-orang yang konsumtif. Orang-orang yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik, yang intim di dalam doa, pujian, penyembahan, dalam merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Peka untuk mendengar suara Roh Kudus, karena selalu bertanya, bergantung kepada Roh Kudus
Untuk apa yang harus kami kerjakan, berkenan atau tidak kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kami taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang keempat, kami berbuah banyak. Ada 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Ada buah pertobatan, ada buah roh, ada buah pelayanan, itu jiwa-jiwa. Biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan yang kelima, penuh kreativitas. Karena Roh Kudus sudah memberikan kepada kami begitu banyak talenta. Kami harus melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan. Bukan dipendam seperti yang satu orang punya satu talenta. Malas karena bersifat konsumtif. Tidak melipatkan gandakan talenta. Banyak keinginan mata, kawan hidup keinginan dagingnya Tuhan Yesus semata-mata. Tuhan tolong kami. Kami mau sungguh-sungguh bertobat kalau ada kesalahan-kesalahan di masa lalu kami. Biar di sisa waktu ke depan ini yang Tuhan masih percayakan, kami produktif, tidak konsumtif Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi semua anak-anak-Mu, semua hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada, baik yang di rumah maupun yang di studio. Dan Tuhan sendiri yang membuat semua ini berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami rindu menjadi pendengar yang baik, pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini sebentar kami akan berpisah. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai sahabat Kristus, mempelai Kristus, kita boleh kembali kepada aktivitas kita masing-masing sepanjang minggu ke depan ini. Dan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan oleh Roh Kudus, bahkan berkat-berkat dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.